Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Ahmad Fadil Hussein from Hukum Keluarga D 2020. And now I want to explain to all of you about my examination that there is khulu, tala, hadona, and more again. And now just watch and enjoy my video. I hope you understand what I say to you. Just watch please. Baik, yang pertama adalah nusyus. Kalau suami nusyus, apakah istri boleh untuk menggugurkan haknya dalam berhubungan? Nah, dalam hal ini saya berpendapat bahwa sesuai dengan yang saya baca, saya pelajari bahwa istri boleh menahan untuk tidak berhubungan intim, menggugurkan hak suami untuk tidak menurutinya dalam berhubungan intim ketika suami melakukan nusyus. Tapi ini benar-benar nusyus ya. Apa yang dianggap nusyus oleh agama itu yang dilakukan suaminya. Jangan ketika suami bandal sedikit aja udah dianggap nusyus gitu. Jadi nusyus suami boleh istri menggugurkan haknya dalam hal berhubungan intim. Saya merujuk kepada pemahaman bahwa ketika istri nusyus, ketika terjadi nusyus, ada dua hak yang gugur, ada dua kewajiban suami yang gugur. Yang pertama adalah memberi nafkah, yang kedua adalah hak gilir. Jadi ketika istri nusyus, suami boleh menahan hak gilir si istri karena kenusyusannya, karena kedurhakaannya. Nah, kalau kita ambil kesimpulan bahwa ketika sang suami nusyus, sang istri juga boleh menggugurkan hak suami untuk dituruti dalam berhubungan intim karena hal nusyus. Lantas kalau suami nusyus, bagaimana hal yang dilakukan istri? Nah, ini juga cocok dengan soal yang pertama tadi. Salah satunya yang bisa dilakukan istri sebagai solusi terbaik adalah dengan cara menasihatinya. Sama dengan nusyus istri, solusinya dari suami hampir sama. Yang pertama dengan menasihatinya. Tentu nasihat yang sangat edukatif, yang tidak bersifat menggurui, tidak bersifat membentak kepada suami, atau tetap dikatakan dalam konteks sopan santun, tidak keluar dari kata adab istri kepada suami. Kemudian setelah dinasihati, gak bisa juga suami tetap melakukan kedurhakaannya terhadap istri. Maka yang kedua bisa dilakukan dengan cara pisah ranjang. Nah, mungkin ini bisa menjadi antibar kepada suami. Kenapa istriku tidak mau tidur bareng satu ranjang padaku? Nah, jadi hal ini bisa menjadi solusi yang kedua. Kemudian kalau tidak bisa juga, sang istri juga merasa terus menerus nusyusnya padahal sudah dinasihati, sudah pisah ranjang. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah coba cari hakam dari pihak suami, hakam dari pihak istri, dipertemukan, dimusyawarahkan masalahnya kayak mana supaya sang suami mendapatkan efek nasihat gitu. Mungkin dari orang yang didengarnya dalam masa keluarganya, juga orang yang didengarkannya dari pihak istrinya. Jadi mungkin itu penyelesaiannya. Kemudian yang kedua adalah talak. Bagaimana konsekuensi jika suami menjatuhkan talak kepada istri? Nah, pertama kita pahami dulu, talak kan ada tiga. Ada tiga talak. Kalau suami menjatuhkan talak satu kepada istri, maka itu bisa dirujuk kembali. Kalau menjatuhkan talak dua kepada istri juga bisa dirujuk kembali. Ketika sudah talak tiga, itu nggak bisa lagi rujuk. Kalau memang maksakan mau kembali, itu setelah cerai, setelah pisah, maka istri harus nikah lagi dengan orang lain. Kemudian setelah nikah harus disempatkan dengan berhubungan intim dengan orang lain. Kemudian setelah itu baru cerai lagi, barulah bisa kembali lagi ke mantan suami yang pertama untuk menikah. Kalau belum melakukan itu tidak boleh menikah. Nah kemudian setelah terjadi perceraian akibat talak tadi, bagaimana hukum suami? Apakah telah gugur? Tentu belum. Suami harus memberi nafkah iddah misalnya. Suami juga ketika sudah punya anak, seluruh hak anak itu tetap ada kewajiban suami sebagai ayah dari anak tersebut untuk memberikannya, seperti makan dia, susu kalau masih bayi, atau uang sekolahnya, uang pakaiannya, sandang pangan papan oleh si anak masih
tetap ada kewajiban sang ayah yang sebagai mantan suami dari ibunya untuk memberikannya kepada anak tersebut. Terus kemudian bagaimana jika istri yang meminta khulu? Hal ini juga diatur dalam hukum Islam bahwa istri yang khulu atau meminta cerai itu biasanya disertai dengan nusyus suami atau apapun permasalahannya, dan itu juga tidak menggugurkan kewajiban sang istri terhadap sang anak. Jadi kalau ada di akad nikah di akhir ada namanya dibacakan sigot taklik. Nah di situ juga disampaikan bahwa kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan suami yang mengakibatkan sang istri bisa menggugat cerai di pengadilan nanti. Salah satunya adalah meninggalkan istri selama 2 tahun, tidak memberi nafkah selama 6 bulan. Itu udah salah 2 namanya. Nah, jadi istri bisa mengajukannya ke pengadilan dengan cara melapor bagaimana keadaannya, kemudian membayar iwat sebesar 10.000, kemudian dipanggil sang suami untuk jatuhkan talak. Ini namanya dengan khulu. Nah, kemudian yang ketiga masalah hadonah, hak asuh anak. Kapan seorang anak bisa memilih dia mau tinggal kepada ayahnya atau kepada ibunya? Dan hal ini juga diatur dalam kompilasi hukum Islam bahwa sang anak bisa memilih hidup dengan ayahnya atau ibunya yang sudah bercerai ketika dia sudah berumur 12 tahun. Kalau di bawah itu ibu punya hak lebih besar untuk mengasuh anak tersebut, hadonahnya. Jadi ibu pokoknya ke ibu terus jika dia di bawah 12 tahun, atau ibunya ibu, karena kan ayah ketika mengurus anak sedikit kewalahan. Ibu-ibu ya biasa yang berpengalaman. Kalau dipaksakan ke ayah juga, misalnya ibunya nggak beres, misalnya kan ibunya juga nggak betul, ibunya juga ya bandel lah. Jadi ketika ayahnya juga kewalahan mengurus anaknya, maka itu ibunya ayah, ya kembali lagi ke ibu. Jadi lebih keutamaan ibu daripada ayah. Jadi yang tadi ketika dia di bawah umur 12 tahun dia tidak bisa memilih. Ketika dia sudah lewat 12 tahun baru dia bisa memilih dengan siapa dia mau diasuh. Kemudian hak asuh, kewajiban mengasuh dari orang tua untuk anaknya ketika dia sudah baligh, mumayyiz, itu sudah dewasa, maka tidak berkewajiban lagi. Artinya kalau nggak diasuh ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang namanya juga orang tua, mau anaknya sampai besar, pasti tetap disayang, tetap dikasih uang THR, dikasih baju lebaran baru. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon Pak tambah nilai saya, Pak. Itu mungkin yang saya pelajari selama ini. Jika salah mohon diluruskan. Salah jangan disalahkan, tapi dibenarkan. Nah, diajarin kepada yang benar. Jadi kritik dan saran yang edukatif saya mohonkan daripada Bapak dan seluruh viewers saya yang berjuta-juta itu, juta buseng. Saya akhiri, Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.